78. Saya Rusnawati Krisa dengan NIM 9414228082. Saya Tutur Fadilati Zulkifli dengan NIM 9414228086. Saya Mutiara Pangulu dengan NIM 9414229090. Latar belakang PT Nengga Pratama Mobilindo. Honda Motor Company Ltd merupakan produsen mobil, truk, sepeda motor, dan skuter asal Jepang yang didirikan oleh Soichiro Honda pada 24 September 1948 di Hamamatsu, Jepang. Tak hanya ini, Honda juga turut memproduksi kendaraan segala medan, generator listrik, mesin kelautan, dan peralatan taman. Honda pertama kali hadir di tanah air pada tahun 1960 dan langsung mengambil alih pasar otomotif Indonesia yang saat itu didominasi oleh Eropa dan Amerika. Tanpa banyak membuang waktu, pada 1963 Honda langsung meluncurkan mobil pertamanya di Indonesia, yakni Honda T360 untuk menggeser mobil-mobil Eropa dan Amerika. Permintaan pasar yang terus meningkat membuat penyebaran dealer di Indonesia menjadi luas dengan jumlah yang saat ini yaitu 166 dealer. Dealer memiliki sistem ownership. Sistem ini seperti reseller, yaitu tidak memproduksi tetapi penjual membuat perjanjian dengan prinsipal untuk menjual merek Honda namun dengan perusahaan yang berbeda. Penyebaran dealer Honda ini sampai masuk ke Gorontalo. Salah satu dealer mobil yang berada di Gorontalo yaitu PT Nengga Mobilindo. PT Nengga Mobilindo terletak di Jalan Dr. Haji Medi Botutihe nomor 44, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Gorontalo 94114. Dealer ini berdiri pada tahun 2010 secara resmi tanpa bangunan untuk tes market selama 2-3 tahun. Dan pada 2013 dibuat akte untuk dealer dan pada 2014 dealer sudah dipergunakan dan beroperasi. Dealer ini dibangun memang untuk peruntukan Gorontalo dan area pasarannya yaitu seluruh provinsi Gorontalo dan daerah sekitar yang memiliki akses ke Gorontalo. Dealer ini bergerak pada bidang otomotif, penjualan ecer mobil merek Honda, after sale atau sales service merek Honda, dan penjualan suku cadang merek Honda. Dealer yang saat ini berjumlah 87 orang sudah menjual sekitar 500 unit per tahunnya. Penjualannya memiliki perkembangan dibandingkan tahun awal penjualan yaitu sekitar 200-300 unit per tahun. Fungsioner adalah menyediakan biaya, melakukan kegiatan administrasi, dan memberikan tugas kepada karyawan. Fungsi direktur terbagi atas fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal adalah pengelola dan pengatur perusahaan dan membuat kebijakan dalam perusahaan. Sedangkan fungsi eksternal meliputi pencarian, jalinan relasi kepada pihak atau perusahaan lain untuk melakukan kerjasama bersama. Fungsi General Manager meliputi 1. Membuat keputusan dan kebijakan jangka pendek maupun jangka panjang dan dapat bertanggung jawab atasnya. 2. Merencanakan, mengimplementasikan, mengordinasikan, memantau, dan menganalisis seluruh kegiatan komersial perusahaan. 3. Mengelola operasional perusahaan. 4. Menjalankan perusahaan sesuai visi dan misi perusahaan. 5. Menetapkan standar proses dan standar bisnis. 6. Mengembangkan rencana strategis dengan menyesuaikan teknologi dan keuangan. 7. Memastikan strategi telah diaplikasikan oleh setiap departemen. 8. Berpartisipasi dalam seminar atau kegiatan konferensi guna memelihara pengetahuan profesional dan teknis. 9. Mampu memimpin perusahaan dan mampu memotivasi karyawannya dengan menciptakan suasana kerja yang positif. 10. Menjadi jembatan antara pimpinan dan karyawannya dalam penyampaian ide, gagasan, dan strategi. 11. Menjaga citra baik perusahaan. 12. Mampu mempertahankan kualitas layanan dengan menyesuaikan standar perusahaan. 13. Bertanggung jawab ke dalam
dan keluar perusahaan. Fungsi operasional manajer terbagi menjadi 4, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan fungsi pengendalian. Tanggung jawab sales manager yaitu seseorang yang mampu memimpin penjualan, harus mampu menyelenggarakan pelatihan, pandai menyusun anggaran, memberikan keuntungan bagi perusahaan, pandai menangani keluhan customer, harus bisa mengawasi tim sales, dan menentukan jadwal promosi. Service manager, manajemen service adalah seperangkat kemampuan organisasi khusus untuk memberikan nilai kepada pelanggan dalam bentuk jasa. Manajemen service memungkinkan penyediaan layanan untuk yang pertama yaitu memahami jasa yang mereka sediakan baik dari perspektif konsumen dan penyedia. Yang kedua, memastikan bahwa layanan ini benar-benar memfasilitasi hasil yang diinginkan. Yang ketiga, memahami nilai dari layanan kepada pelanggan mereka dan karenanya kepentingan relatif mereka. Yang keempat, memahami dan mengelola semua biaya dan risiko yang berkaitan dengan pemberian jasa tersebut. Dan yang terakhir, khusus kemampuan organisasi meliputi proses, kegiatan, fungsi, dan peran yang menggunakan penyedia jasa dalam memberikan jasa kepada customer mereka, serta kemampuan untuk membangun struktur organisasi yang cocok, mengelola pengetahuan, dan memahami bagaimana memfasilitasi hasil yang menciptakan nilai. BP Manager, peran mereka adalah memastikan kebijakan dan prosedur sumber daya manusia di seluruh organisasi sesuai dengan kebutuhan, sasaran, dan tujuan organisasi serta kepemimpinan puncaknya. Parts manager, mereka bertanggung jawab untuk memastikan persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan setiap saat. Mereka mengembangkan hubungan dengan vendor untuk memastikan harga suku cadang terbaik. Manajer suku cadang otomotif juga mengawasi staf, penjadwalan, dan proses perekrutan. Accounting and Finance mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan manajemen secara akurat dan tepat waktu. Kedua, merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan serta mengontrol realisasi penggunaan anggaran. Ketiga, melakukan fungsi perpajakan guna mengontrol perencanaan, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Keempat, melakukan fungsi pengawasan transaksi keuangan guna memastikan semua proses dan transaksi keuangan dijalankan sesuai SOP perusahaan. Kelima, melakukan analisa keuangan dan analisa terkait lainnya untuk menentukan strategi pemasaran bersama dengan divisi lain. Customer Care Manager mengantisipasi kebutuhan pelanggan, menindaklanjuti keluhan pelanggan sebelumnya untuk menawarkan pemesanan ulang, layanan tambahan, atau solusi lainnya. Merekrut pelanggan potensial dengan cara merekomendasikan barang atau jasa, menjelaskan bagaimana produk perusahaan dapat menguntungkan mereka. Yang ketiga, menjawab pertanyaan apapun yang mungkin dimiliki pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan. Yang keempat, membantu pelanggan membuat akun baru dan mencatat informasi akun dalam bentuk tertulis atau digital. Yang kelima, mendengarkan keluhan pelanggan agar dapat mengidentifikasi penyebab masalah. Yang keenam, memberikan tanggapan yang tepat untuk masalah pelanggan dan berusaha menyelesaikannya dengan cepat dan tepat. Yang ketujuh, menyampaikan kasus manajemen apabila diperlukan untuk penyelesaian. Yang kedelapan, mengelola dan memperbaharui informasi akun keuangan secara rutin menggunakan software tertentu. Human Resource berfungsi untuk melakukan perekrutan karyawan baru, melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan, rutin mengadakan evaluasi kinerja pegawai, menjamin hak dan kesejahteraan karyawan perusahaan, memperhatikan hubungan antar karyawan. General Affairs berfungsi untuk mengelola pengadaan barang dan fasilitas perusahaan,
membuat estimasi anggaran yang diperlukan, berkoordinasi dengan